Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du ikhwati fillah. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang doa di bulan Ramadan. Bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus banyak-banyak melangitkan doa. Dan di antara adab doa berikutnya ialah ad-du'a'u bil ad'iyatil ma'thurah. Berdoa dengan doa-doa yang ma'thur. Apa itu doa yang ma'thur? Doa yang datang dari Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun doa yang diriwayatkan dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran dan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya doa yang ma'thur ini ikhwati fillah, baik yang ada dalam Al-Quranul Karim ataupun yang ada di dalam sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wa azka salam, itu doa yang sudah teruji. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang Allah sebutkan itu adalah doa-doa yang dulu dipanjatkan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Itu doa adalah doa yang sudah pernah dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan beliau, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku mendirikan salat dan anak keturunanku. Wahai Tuhan kami, terimalah doa. Ini doa yang sudah pernah dikabulkan oleh Allah, sudah mujarrab, terbukti. Begitu juga doa-doa lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada dalam Al-Quran. Doa Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, beri aku keturunan yang termasuk orang saleh. Juga doa Nabiullah Ibrahim dan sudah dikabulkan oleh Allah. Maka kita sangat amat dianjurkan berdoa dengan doa-doa yang ma'thur ini. Doa yang ada dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kita sebutkan. Dan masih banyak lagi. Itu doa-doa yang sudah terbukti pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengikuti doa itu dan membacanya juga dalam keseharian kita, dalam permintaan kita kepada Allah, tidak menutup kemungkinan Allah akan kabulkan sebagaimana dulu Allah kabulkan untuk nabi-nabi yang berdoa dengan doa-doa itu. Ada banyak doa dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ketika meminta anak keturunan, jangan hanya sekedar meminta untuk diberikan anak saja. Tapi minta juga diberikan anak yang saleh. Sebagaimana tadi doa Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, berikan kepada aku anak yang termasuk orang-orang saleh. Bukan hanya sekedar minta anak. Ini penting ikhwati fillah. Maka itulah kita sangat amat dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang sudah ma'thur itu. Ada sebuah cerita, ada seseorang yang orang ini sudah lama menikah tapi tidak diberi keturunan oleh Allah. Lalu dia berkesempatan untuk datang ke Baitullah dan di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam, dia berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan, minta diberi anak. Tapi sayangnya saat itu dia hanya minta diberi anak saja. Dia tidak minta diberi anak soleh. Ternyata beberapa puluh tahun kemudian orang yang sama datang lagi ke situ. Masih di tempat yang sama antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Dia berdoa lagi. Tapi anehnya doanya kali itu dia minta agar Allah membinasakan anaknya. Dia minta agar Allah membinasakan anaknya. Didengar oleh salah seorang petugas di situ yang biasanya memakai baju tentara yang bertugas mengamankan Ka'bah
atau seputar Ka'bah itu, ketika orang ini berdoa minta agar anaknya dibinasakan, lalu kemudian oleh petugas itu ditariklah laki-laki itu, dijauhkan dari tempat itu. Lalu kemudian ditanyanya, kata si askar tersebut, bukankah berapa puluh tahun yang lalu engkau ke sini juga di Multazam engkau minta keturunan, minta diberikan anak? Maka kata laki-laki itu, iya. Dulu aku minta anak dan ternyata dikabulkan oleh Allah, diberi anak. Dan ternyata kata si laki-laki itu, anaknya hari ini perbuatannya sangat tidak mengenakan bagi orang tuanya. Anak itu susah diatur, anak itu tidak penurut, anak itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka si ayah ini sudah bosan dengan anak yang semacam itu, akhirnya dia kembali lagi ke tempat yang sama di mana dulu dia minta kepada Allah agar diberi anak, tempat itu di Multazam, agar Allah membinasakan anak itu. Maka kata si askar itu salah engkau juga dulu. Kenapa saat engkau minta anak tidak minta anak yang soleh? Kenapa engkau hanya sebatas meminta anak saja saat itu, tidak meminta anak yang soleh? Lalu si askar itu kemudian menasihati lagi, daripada engkau mendoakan agar Allah membinasakan anakmu, lebih baik kau kembali lagi ke situ, mintakan di tempat yang sama agar Allah memberikan hidayah kepada anakmu. Maka akhirnya si ayah itu kemudian mengikuti saran dari askar, dia kembali ke Multazam lalu kemudian berdoa agar Allah memberi hidayah kepada anaknya, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anaknya. Tidak lama setelah itu, si ayah itu bersama anaknya datang ke situ lagi dan bertemu lagi dengan askar yang sama, dan dia saat itu berterima kasih kepada askar itu. Dia katakan bahwasanya anaknya diberi hidayah oleh Allah. Dan ternyata ikhwati fillah, ketika Allah memberi hidayah kepada anak itu tepat waktunya saat sang ayah tersebut berdoa minta hidayah di Multazam. Itu seketika itu juga diberi hidayah oleh Allah anaknya. Anak berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan melanggar agama. Saat itu langsung kontan diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah ini kembali lagi, oleh karenanya kita berdoa dengan doa yang ma'sur. Minta anak, jangan hanya sebatas minta anak. Sudah diajarkan oleh Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, beri aku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Dan doa-doa yang lainnya yang ada dalam Al-Quranul Karim, seperti Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Begitu juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa-doa yang maksur dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang sudah pernah dipanjatkan oleh Nabi, itu semuanya sudah dikabulkan oleh Allah Jalla fi'ula. Itu adalah doa-doa yang memang sudah terbukti akan keampuhannya. Maka berdoalah dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau misalnya seperti di bulan Ramadan seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa-doa lainnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan doa-doa lainnya banyak. Kita buka kitab-kitab azkar seperti al-azkarnya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di situ banyak doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kitab-kitab al-ad'iyah yang memang mengumpulkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa-doa dari Al-Qur'an. Nah, kita baca doa-doa itu, kita panjatkan doa-doa itu. Doa-doa itu semuanya adalah doa-doa yang baik. Doa-doa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menutup kemungkinan ketika doa-doa seperti itu kita baca akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh karenanya berdoalah dengan doa yang maksur. Dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis-hadis Nabi. Kalaupun seandainya ingin juga menambah satu dua doa, tidak jadi masalah, kita berdoa dengan doa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dari Allah, apa yang kita hajatkan kepada Allah,
kita minta dalam doa kita. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk banyak-banyak berdoa dan menggunakan doa-doa yang memang sudah teruji ke istimewaannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di sepanjang bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.